Ya, Virgi. Selamat pagi waktu Amerika. Baik, Virgi, apakah pasukan Amerika Serikat yang termasuk yang ditambahkan ke Eropa akan hadir di Ukraina? Ya, Presiden Biden dan pejabat Pentagon berulang kali menekankan bahwa pasukan AS bersifat sementara dan tujuannya itu hanya untuk pertahanan. Dalam pernyataannya ketika memberikan sanksi tambahan ke Rusia, Kamis kemarin, Biden masih menegaskan bahwa tujuan pasukan AS di batas antara negara NATO dengan Rusia ini hanya untuk pertahanan negara-negara anggota NATO dan bukan untuk terlibat konflik di Ukraina. NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara berkembang dari yang awalnya hanya punya 13 negara anggota pada awal membentukannya di 1949, kini beranggotakan 30 negara, termasuk dalam anggotanya itu adalah Estonia, Lithuania, dan Latvia, yang mana negara-negara ini adalah pecahan dari Rusia. Ukraina bukan anggota NATO dan menunjukkan ketertarikan untuk bergabung, dan ini yang membuat Rusia itu meminta agar negara Barat dan NATO menjamin untuk tidak akan menerima Ukraina, karena jika bergabung dengan NATO maka nanti Ukraina bisa memperoleh bantuan militer dari negara-negara anggota NATO. Dalam kondisi tanpa konflik, Amerika Serikat punya 90.000 pasukan di Eropa, sepertiganya itu terpusat di Jerman. Dan dalam beberapa minggu belakangan, Pentagon dilaporkan sudah mulai mengatur ulang posisi pasukan AS di Eropa. Sejak tensi wilayah di Ukraina meningkat, AS telah menambahkan sekitar 12.000 pasukannya ke Eropa, beserta juga dengan kelengkapan militernya. Natasha. Ya, baik Virgi, lalu apa strategi berikutnya yang kira-kira akan dilakukan oleh Amerika Serikat dan NATO dalam menghadapi konflik di Ukraina ini? Ya, ada beberapa langkah, namun yang paling awal yang sudah dilakukan oleh militer AS dan NATO adalah pendidikan terlebih dahulu. Ini ibaratnya sebuah tugas simbolis yang mana tujuannya untuk memberikan pesan kepada Rusia untuk tidak menyerang negara anggota NATO yang bertetangga dengan Ukraina. Selasa lalu, Presiden Biden umumkan bahwa ia telah menyetujui pasukan AS dan peralatannya itu dipindahkan ke Estonia, Latvia, dan Lithuania, negara anggota NATO, pecahan Uni Soviet yang baru bergabung dengan NATO pada tahun 2004 ini karena mereka berbatasan dengan Rusia. Nah, sejumlah analis ini melihat, analis pertahanan melihat adanya kemungkinan tentara dari negara tetangga Ukraina seperti Polandia misalnya membantu dalam mengatur influx atau peningkatan pengungsi yang masuk ke wilayah mereka. Tapi batasannya hanya sampai di situ, bukan untuk menyerang ya. Ada satu instrumen, yaitu NATO Response Force atau pasukan respons NATO yang terdiri dari 40.000 pasukan multinasional, dan pasukan ini belum pernah diaktifkan sebelumnya karena salah satu alasannya untuk mengaktifkan pasukan ini butuh persetujuan bulat dari ke-30 negara anggota NATO untuk melakukan agresi atau serangan ke negara lain yang bukan negara anggota NATO. Ya, baik. Berarti strategi Amerika Serikat dan juga NATO sejauh ini masih memberi perlindungan terhadap anggotanya. Ya. Virginia Gunawan, terima kasih. Jurnalis VOA telah berbagi informasi bersama kami di Dunia Dalam Berita pada malam hari ini. Salam sehat dari Indonesia. Ya, selamat malam waktu Indonesia, Virginia.